Gue ngerasa karena dia sangat kental di komedinya, ketika komedinya lucu dan pas atau connect ke gue ketawa ngakak. Tapi di sisi lain tuh ada beberapa yang terkekeh-kekeh doang, gue kayak astaga ini kok begini banget komedinya gitu. Bukannya komedinya jelek, gue ngerasanya wah ini sih bener-bener soal selera ya. Karena kan komedi itu subjektif dan soal selera ya. Halo sobat, selamat datang lagi di Lembaga Koci Film bersama gue Ari. Gue baru aja selesai nonton ya salah satu film Indonesia yang akan tayang tanggal 28 Maret 2024 ya. Tapi gue berkesempatan untuk nonton duluan, judulnya Keluar Main 1994 ya. Ini salah satu film komedi yang gue udah nantikan dari awal tahun gitu. Gue baca-baca artikel dan lain sebagainya. Teaser dan trailernya menarik nih. Apalagi film ini diperankan oleh Arif Brata ya, seorang stand up comedian yang gue juga nontonin. Dia lucu. In a way gue suka sama selera komedi, stand up dia, beat joke-nya gue suka gitu. Jadi gue berharap atau gue menaruh ekspektasi lah, kayaknya ini film bakal lucu dan cocok sama gue. Ternyata hasilnya film ini memuaskan, tapi ada beberapa catatan yang pengen gue bahas terkait film yang satu ini. Dan mungkin gue share kali ya point of view gue, dan gue menebak-nebak kenapa gue nggak suka sama beberapa halnya gitu. Tapi di luar dari itu filmnya tetap menyenangkan. Jadi ceritanya si Arif Brata ini berperan sebagai Ibo ya, seorang anak SMA yang ada di Makassar. Diceritakan dia tuh udah nggak naik kelas sebanyak 2 kali. Dia nggak naik kelas sebanyak 2 kali karena dia adalah anak SMA yang malas-malesan dan lain sebagainya gitu. Hingga suatu ketika ayahnya tuh geram gitu ya, dan ayahnya minta dia untuk fokus di studinya, belajar. Disuruhlah dia ikut bimbel yang mengorbankan waktu bermain dia atau waktu dia bermain sepak bola gitu. And then filmnya lanjutkan dengan berbagai macam drama yang leads to apakah dia sebagai sebagai anak-anak SMA nih boleh nggak sih bisa punya waktu untuk bersenang-senang dengan apa yang sedang dia tekuni, atau apakah ini merupakan bakatnya dia gitu sebagai pemain bola. Dia di dalam kiper lah gitu, dia di perannya kiper. Gue tuh gini, gue mulai bahas ya. Poin pertama, ini menjadi sebuah pertimbangan gitu, karena bagus dan kurangnya tuh datang dari sini. Film ini secara gaya bercerita, secara tema yang diangkat itu bagus, itu menarik menurut gue. Jadi film ini mengangkat tema anak SMA di tahun 1994, khususnya di Makassar. Itu seperti apa sih ketika tahun itu lagi seru-serunya Piala Dunia, banyak anak-anak yang menekuni kegiatan olahraga sepak bola, kayak termasuk si Ibo ini gitu. Diperlihatkanlah dia passionate dengan bola, dan ada satu sosok kiper yang dia suka banget gitu, dan dipakailah ke dalam cerita. Yang kedua adalah film ini tuh mencoba mengeksplor dinamika anak SMA di tahun itu, sama orang tuanya seperti apa, sama sahabatnya seperti apa, kalau disuruh bimbel ikutnya gimana, dan ya terkait sepak bolanya juga seperti apa gitu. Jadi tuh dia udah menopang 4 tema kecil-kecil yang dikumpulin jadi satu besar gitu. Ya tema besarnya kan kehidupan masa SMA di tahun itu gitu. Nah, yang kedua gue suka adalah gaya berceritanya tuh ini mengingatkan gue sama film-film tempo dulu atau lama lah. Katakanlah kalau gue boleh sebut contoh Warkop DKI yang belum di reborn ya. Warkop DKI yang belum di reborn kan memang secara bertutur, secara bernarasi, dia memang heavily rely atau sangat mengandalkan jokes-jokes yang verbal sebagai penggerak ceritanya. Ya sesekali ada slapstick dan lain sebagainya, tapi itu kan selingan. Tapi utamanya ceritanya ini benar-benar bergerak ketika karakter yang satu berdiskusi dengan yang lain, bercakap-cakap gitu. And then di situ ada komedinya, and then ada progress ya gitu. Nah, ini yang menurut gue jadi apa ya bilangnya ya, gue ngerasa karena dia sangat kental di komedinya, ketika komedinya lucu dan pas atau connect ke gue ketawa ngakak. Tapi di sisi lain tuh ada beberapa yang terkekeh-kekeh doang, gue kayak astaga ini kok begini banget komedinya gitu. Bukannya komedinya jelek, gue ngerasanya wah ini sih bener-bener soal selera ya, karena kan komedi itu subjektif dan soal selera ya. Ada banyak yang gue ngakak, tapi ada beberapa yang gue kayak kurang, dan gue ngerasanya mungkin draggy gak sih ini gitu. Tapi gue berpikir secara terbuka, kayaknya kalau ada beberapa orang yang cocok sama komedi modelnya seperti ini, ngakak-ngakak aja gitu, tetap ngakak dan lain sebagainya gitu. Jadi ya disitulah menurut gue.
Nah, yang kedua adalah gue ngerasa karena secara tema tadi banyak ya, ada hubungan sama orang tua, ada hubungan persahabatan, hubungan percintaan juga ada, eee, proses dia di sekolahnya juga ada gitu ya, terkait matematika sama biologi kalau nggak salah di sini fokusnya. Itu bener-bener terbagi rata, tapi nggak ada satu yang menurut gua bukan nggak ada sih, belum menonjol lah. Belum menonjol, belum emosional, atau secara drama tuh nggak dipermainkan, nggak diceritakan lebih beresiko gitu, lebih memberi rasa emosional, itu tuh belum ada. Gua ngerasa dinamika Ibo sama karakter atau si tokoh bapaknya, itu potensial untuk bikin orang tuh, "Aduh, gua sama bapak gua dulu begini nggak ya?" Itu kayak kurang kegali gitu, dan gue mungkin kalau boleh menebak-nebak, apa ya bilangnya ya, film ini intensinya memang memprioritaskan komedinya gitu, jadi gue nggak bisa komentar lebih dalam dan lain sebagainya gitu, tapi ya pun demikian gue masih sangat enjoy menonton film ini gitu, oke? Jadi itu kayak plus sama minusnya berdasarkan, apa ya bilangnya, berdasarkan keputusan kreatif yang coba dituangkan di sini. Ada yang bikin gue suka banget, ada yang menurut gue kayak, oh kayaknya orang lain bisa suka kalau gue belum gitu. Nah, tapi ada satu treatment di film ini yang gue suka banget, adalah treatment memasukkan unsur imajinasi anak SMA-nya. Jadi, imajinasi anak SMA-nya mungkin bisa dilihat referensinya di trailer. Si Ibo nih kayak bermain-main imajinasinya. Pas lagi jatuh cinta, pas lagi mau ngapain dan lain sebagainya. Itu dimasukin, ada yang pakai efek praktikal. Dia bikin satu studio, orang-orangnya dikasih kostum dan lain sebagainya, dijahit sama adegan realnya segala macam, atau dikasih efek-efek tambahan yang nggak CGI banget gitu, tapi menurut gua sangat, apa ya bilangnya, sangat menunjukkan bahwa ya proses pembuatannya kreatif gitu. Selain itu, ada beberapa, gua baca-baca artikelnya, ada beberapa homage ya atau reference yang pernah terjadi di kota Makassar lah gitu. Kalau nggak salah mungkin di trailer gue boleh ngobrol sedikit ya. Di trailer tuh kayak ada acara TV yang gue menduga-duga ini acara TV-nya dimunculin di film ini for the sake of referensi ke tahun 1994 di kota itu. Acara TV seperti ini pernah terjadi, pernah mengisi hari-hari anak-anak SMA pada masa itu, dan bener ternyata. Jadi gue sangat apresiasi, kayak sebenarnya banyak sih detail-detail tadi selain yang production value, kreativitas. Gue ngerasa juga kayaknya kendaraan umum yang ada di dalam film, setup segala macam, ada beberapa kayaknya yang intentionally dibuat dari nol gitu, atau disesuaikan dengan tahun ceritanya gitu. Jadi kayak susah-susah gampang nih kayaknya proses pembuatan filmnya gitu, jadi patut diapresiasi gitu. Nah, poin ketiga yang gue suka ini datang dari si Arif Brata sebagai Ibo. Arif Brata kita tahu ya umurnya kan bukan anak SMA, tapi di film ini tuh kayak wah kekanak-kanakan juga. Dan apa ya, kalian pernah gak sih sebel sama anak SMA, ih kok bocil banget, atau kalian mengingat-ingat diri kalian di masa lalu seperti gue, misalkan gue pas SMA tuh ternyata norak dan nyebelinnya gitu, kayak ya namanya sifat kekanak-kanakannya anak SMA tuh seperti itu. Nah, di film ini tuh Arif Brata berhasil di situ, menurut gue berhasil di situ, kayak pas lagi sama orang tuanya, pas lagi sama teman-teman tongkrongannya, pas lagi naksir sama cewek di dalam film yang namanya Vivi gitu, kayak aduh bener-bener anak SMA banget gitu. Kayak kalau gue sebel sama karakter anak SMA minta ditampar gitu ya, itu artinya kayak kejenakaan, kekonyolan, dan kelucuan si karakternya itu berhasil dihidupkan dengan sangat baik gitu. Gue suka ketika Arif Brata berhasil berperan seperti itu gitu ya. Jadi itu aja sih yang bisa gue komentarin ya. Jadi menurut gue kalau bicarain kurang atau yang bisa diimprove ke depannya, mungkin lebih menata porsi komedi sama porsi drama yang mau dimasukin gitu. Ketika komedi lucu bisa memorable, tapi kalau komedi lucu dan dramanya juga menyentuh, itu film secara keseluruhannya akan jauh jadi lebih memorable gitu. Bahwa ada beberapa komedi yang mungkin berhasil ke penonton, gue percayanya seperti itu ya. Tapi buat gue pribadi ada beberapa yang kayaknya nggak cocok sama gue, tapi yang ini gue suka banget, yang ini gue ketawa dan ngakak banget gitu. Yaudah, itu aja sih yang bisa gue share terkait si Keluar Mainnya. Mungkin di luar sana ini kan tayangnya 28 Maret 2024 ya, hari Kamis gitu. Kalau misalkan video ini udah tayang duluan, kalian ada yang memutuskan untuk nonton tanggal 28, boleh kesini lagi komentar ya, apakah kalian setuju atau tidak sama pendapat gua gitu. That's it, itu aja. Thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video dari LNF atau Lembaga Ngoceh Film selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you. Mantap.